minjemin Apa? uang kemarin ke Bang Dede, Oh. 40 juta sendiri gimana? Udah beres. Oh, udah tahu nih, buat Itu apa sih mah Kang Sule? dulu itu mah. Oh, Itu mah cerita dulu. Itu ah. mah cerita dulu. Tapi Kang Sule sendiri udah lunas apa sih seperti apa Kang? Udah. Udah lunas ya? Katanya Udah. untuk pengobatan anaknya gitu ya? Iya dulu. Mm-mm. Udah lama ya tidak mengupdate masalah Kiki Astrida versus Baim Wong Lucky Perdana. Jadi hari ini tadi baru selesai sidang di Pengadilan Negeri Bogor. Jadi perlu saya tegaskan dulu nih, kalau ada yang bilang Baim pelit, itu memang sudah terbukti dari sejak awal, ya. Terbukti sejak awal kenapa kita tidak jadi damai. Perlu saya ungkap sekarang. Pada awalnya saya ketemu dengan pengacaranya Baim, Hotma Sitompul. Di luar dia tanya, sebenarnya berapa sih hitungannya Baim? Saya bilang dia minta 5M sesuai dengan fakta kita. Diminta sama Bunda Astrid ini 20%, berarti kan 1M. Wah, katanya Hotma, kalau segitu ntar gue ngomong sama Baim, udah deh suruh dia bayar aja daripada perkara, bilang gitu. Nah, jadi kita masuk di sana, Baim ngomong, ya saya kalau bayar ganti rugi artinya saya salah, katanya. Saya bilang enggak juga begitu, ini bukan pidana, ini perdata, jadi kesepakatan. Ya tapi saya nggak mau di muka pers bahwa saya bayar ganti rugi, artinya mereka akan menjudge saya salah. Jadi maunya gimana? Oke, kita damai hari ini, tapi jangan ada ganti rugi. Nanti saya akan bayar ganti rugi, artinya mereka akan menjudge saya salah. Jadi maunya gimana? Oke, kita damai hari ini, tapi jangan ada ganti rugi. Nanti saya akan ganti rugi. Nah, waktu itu. Kemudian Lucky juga waktu itu sempat nggak datang, terus belakangan datang dengar Baim akan berdamai, ya udah dia juga mau ganti rugi waktu itu. Nah, konsep perdamaian disusun waktu itu sama asisten lawyer juga, asistennya Hotma Sitompul. Kemudian dikasih ke asisten saya, lawyer saya. Jadi dituliskan tidak ada perdamaian uangnya, hanya perdamaian antara Baim dan Bunda Astrid. Nah, pada saat itu saya bilang, kalau memang tidak dituliskan, artinya ini boleh dikasih ke wartawan. Tapi kalau dituliskan, saya tidak akan kasih wartawan, cuma statement aja, tidak ada perdamaian uangnya. Terus hakimnya sempat kaget, ya aneh ini kalau ada ganti rugi sama sekali dituliskan. Sebab apa? Ya namanya ada gugatan, berarti harus ada perdamaian uang ganti rugi. Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya tanya sama Baim waktu itu, kamu mau ganti berapa? Kita gentleman agreement dulu di sini. Kemudian Baim bilang, ya gini deh, tanda tangan dulu, baru nanti saya mau ngasih, tapi nanti. Saya bilang, kalau dulu Bunda Astrid itu merasa tertipu, ya, dengan janji-janjinya Baim, kalau didampingi lawyer dilakukan tricky seperti ini, akhirnya belum tentu dia kasih, atau diganti ruginya cuma 1 juta misalnya, kan konyol. Yang goblok lawyernya, saya bilang. Gak bisa, saya bilang waktu itu. Jadi kalau mau teken, kalau nggak mau udah lanjut. Nah, padahal waktu itu Lucky itu udah bilang mau. Nah, ketika akhirnya kita break nggak jadi akan lanjut, Lucky denger, Lucky sudah di jalan, akhirnya stop, muter balik, wah pending dulu deh katanya. Sempat waktu itu kan, saya rasa teman-teman wartawan juga tahu, akhirnya Lucky balik badan, nggak jadi ke pengadilan, padahal dia juga mau damai, mau memberikan satu ganti rugi. Nah, selama proses ini kan kita terhenti oleh COVID-19, tapi sebelum COVID ternyata tergugat 1 Baim, tergugat 2 Lucky ternyata lawyernya nggak datang, dia cuma Baim. Dan sudah ada saksi-saksi kita, Krisna Mukti, ya kan, Talita, ya, dan ada beberapa saksi lain. Tapi dari pihak Baim tidak ada 1 saksi pun
sampai tadi. Harusnya hari ini juga ada, kalau memang ada dikasih kesempatan. Kita sudah masuk ke dalam ahli. Jadi keterangan ahlinya sudah diserahkan berdasarkan tulisan dan sudah ada saksi yang melihat ahli ketika menandatangani surat pernyataan keterangan ahli. Sudah kita sampaikan hari ini. Jadi dari pihak Baim malah tidak hadir. Ya. Lucky juga tidak hadir. Ya. Udah minjemin uang kemarin ke Bang Dede 40 juta sendiri gimana? Udah beres. Oh, udah tahu nih buat Itu apa sih mah Kang Sule? dulu itu mah. Oh, Itu mah cerita dulu. Itu ah. mah cerita dulu. Tapi Kang Sule sendiri udah lunas apa sih Merti apa? Udah. Udah lunas ya. Katanya untuk pengobatan anaknya gitu ya. Iya dulu. Tapi Kang Sule sendiri memang untuk Dede sendiri udah nganggap seperti adik ya, makanya untuk Oh iya, udah nganggap saudara lah. Dia juga banyak bantu juga kok buat saya gitu. Tidak hanya dalam hal itu. Selama kita masih bisa bantu ya. Tapi untuk anaknya sendiri kan masih Kemarin pengobatan. Gimana? Seru-seruan aja. Oh, Canda-candaan aja gitu, ngingetin dia gitu. Oke. Namanya juga pelawak. Oke. Tapi untuk anaknya yang masih sakit itu ya Kang Sule, masih sakit sendiri, doanya Kang Sule sendiri seperti apa sih untuk Selalu doa yang terbaik lah buat dia. Cuma ya kasihan aja lah gitu anaknya. Karena ada satu hal yang belum bisa harus operasi dan yang lain-lain. Cuma dedenya ya luar biasa kalau menurut saya. Itu yang bertanggung jawab sama keluarga. Ya, nasihat Kang Sule sendiri. Nasihat untuk Dede sendiri dari Kang Sule sendiri Itu seperti sabar, apa? ikhlas menjalani. Oke. Apapun yang terjadi, yang penting kamu menjadi seorang imam rumah tangga. Gak perlu tahu suami, istri, kamu dapat duit dari mana, kamu kerja keras dan yang lain-lain. Yang penting kamu tanggung jawab sama keluarga. Oke, makasih Kang Sule. Penting halal. Ya.